Kohabers, happy weekend. Aduh, ini kita ketemu lagi ya di live podcast kali ini, tapi sedikit berbeda karena live podcast kali ini kita nggak ngobroli tentang produk interior arsitektur, nggak ngobroli tentang dunia arsitek, tapi ngobroli tentang co-working space. Ini salah satu yang ada di gedung Kohab Indonesia juga ya untuk co-working space, dan mungkin Kohabers bertanya-tanya nih, co-working space itu apa? Terus di Kohab co-working space itu ada apa aja? Terus mungkin konsep dari gedung Kohab co-working space itu gimana? Hari ini kita akan bahas secara mendalam. Pastinya barengan sama dia ya, nanti 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan, dan tenang aja karena dia juga nggak sendiri. Kali ini dia juga akan ditemani sama salah satu tim dia juga, yaitu Yeni as Community Manager Kohab Indonesia. Gimana Kak Yeni, apa kabar? Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, kabarnya baik hari ini ya. Baik ya. Iya, nggak tahu 1 jam ke depan. Karena takut grogi deh ketemu sama Takut Kohabers grogi. ya. Iya, betul. Tapi pastinya hari ini kita bakalan ngobrolin tentang co-working space. Jadi asal usul Kohab sendiri ini apa sih? Nah, hari ini tuh kita bakalan ngobrolin seputar itu. Jadi Kohabers yang ada di rumah juga semakin kenal dengan Kohab, karena kan selama ini kita ngobrol itu tentang arsitek galeri ya, berarti ya masuknya tuh ke segmen galeri. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang co-working space-nya Kohab. Nah, untuk yang pertama mungkin Kohabers sendiri tuh bertanya-tanya, sebenarnya Kohab itu apa sih gitu kan? Kohab. Karena kan kalau bisa dilihat nih, kalau Kohabers bisa lihat ke belakang, tapi kayaknya nggak nampak ya. Di belakang ini ada bacaan Kohab, tapi C dan O, HUB-nya tuh berbeda warna. Nah, kira-kira itu artinya apa sih, Kak Yeni? Oke. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, Kohab ini apa. Kita itu ada beberapa bagian sebenarnya. Salah satunya co-working space ini. Selain itu ada galeri juga, produk interior arsitektur di lantai 1. Di gedung Kohab sendiri ada beberapa lantai. Kemudian di lantai 2 dan seterusnya ada co-working space. Nah, sebenarnya kita pastinya kita jarang untuk membuatkan definisi dengan definisi yang kaku ya. Jadi kita lebih menyarankan untuk kolokasi, survei kolokasi, kemudian nanti akan ada satu definisi di masing-masing orang tentunya, sangat fleksibel. Nah, untuk Kohab sendiri apa sih Kohab? Kohab sendiri kepanjangannya itu Community Hub ya. Jadi Kohab, Community Hub. Community Hub sangat sederhana sebenarnya, di mana ada komunitas kece, keren, sangat kreatif di Medan, dan kita pengen semuanya itu nyatu gitu. Kayak misalkan ada komunitas urban sketcher, ada komunitas gambar, komunitas doodle yang kreatif kayak gitu. Itu bisa nyatu, kita bisa berkolaborasi membuat sesuatu lah, something new, something unik gitu di Kota Medan sendiri. Tentunya dengan sedikit gengsi bahwasanya Medan tidak kalah ya dengan kota-kota lainnya gitu. Jadi Kohab hadir untuk menginisiasi hal-hal kreatif tentunya. Berarti Kohab ini hadir membawa semangat untuk anak-anak muda biar bisa menaikkan lagi komunitas-komunitas yang ada di Medan ya. Karena sebenarnya nih Kohabers untuk komunitas di Medan itu banyak sekali ya. Setelah Kohab ini ada dan kita mencari komunitas-komunitas, ternyata di Medan itu nggak kalah kece nih dengan di luar-luarannya. Di luar maksudnya kayak di Jawa tuh kan banyak komunitas. Ternyata di Medan juga banyak. Tapi sayangnya mungkin wadah mereka untuk kreativitas itu minim di Medan sendiri. Space-nya sangat minim. Berarti untuk ngobrolin co-working space-nya sendiri ya, co-working space kalau kita lihat Kohab Indonesia itu kan vibes-nya tuh lebih ke AEC Industri, Architect Engineering Construction. Nah, untuk co-working space sendiri nih, apakah misalkan nih bukan orang arsitek boleh main gitu, itu gimana nih untuk konsep co-working space-nya sendiri itu gimana? Oke, kita memang ada vibes di mana kita menyebutnya AEC Industri ya. Kalau teman-teman udah pada tahu atau yang belum tahu, AEC Industri itu kesini kita mengenalnya itu arsitektur, kumpulan dari arsitektur, engineering, dan construction. Tapi ada juga interior di dalamnya ya, tidak terlepas. Karena ketiganya itu saling keterkaitan, banyak kolaborasi di dalamnya, jadi kita sebutnya AEC Industri gitu. Di luar AEC Industri sendiri, kita tetap terbuka
tetap welcome untuk teman-teman yang tetap membutuhkan ruang kerja yang tidak sekedar ruang kerja ya namanya. Iya. Kita mendefinisikannya itu ruang kerja produktif, di mana setiap orang itu layak mendapatkan ruang kerja yang produktif, bukan harus ke misalkan ke ke mall atau Kafe. ke kafe kayak Iya. gitu. Jadi ada plus minusnya sebenarnya Iya, kalau kita bandingkan setiap tempat tersebut gitu. Kalau coworking space bagi teman-teman yang belum tahu atau banyak sih saya berpikir gitu secara pribadi dan tim Kohab juga banyak sekali terutama di Kota Medan yang belum paham konsep dari coworking space ini sendiri. Karena pernah satu cerita nih ya kan, mau cerita Menarik nih ini Nah, ya. ceritanya menarik ya. Mau cerita ya, sebenarnya antara miris dan lucu ini ya ceritanya. Jadi ada cerita di mana ketika kita pertama kali opening tidak terlalu konsep grand opening sih, opening kecil-kecilan aja untuk Soft opening kali soft ya bisa opening, dibilang iya ya. benar, soft opening untuk coworking space ini sendiri kita buka kemarin itu di awal-awal di akhir-akhir tahun 2018, di akhir tahun kita buka, kita langsung sounding free trial 1 bulan, ya kan, Wah, 1 bulan. menguntungkan sih harusnya buat yang paham coworking space ya. Nah, itu Bener ya? poinnya, Heeh. sangat menguntungkan. Bagi kita yang paham, wah ngiler nih ya kan, Nah. maulah ya kan. Tapi masalahnya tidak banyak yang paham. Nah, Tidak oke, banyak yang oke, paham oke. coworking space itu apa. Nah, cerita lucunya di satu waktu ada yang nanya nih, "Apa sih Kak coworking space?" Gitu kan. Ini ya, kita belum sempat jawab dia udah langsung terka ya, kayak menguji iman nih gitu ya. Udah langsung terka, ini ya Kak, warnet ya gitu. Hah? Warnet gitu ya kan. Padahal kita udah siapin amunisi kan, mau jelasin dengan sangat rapi dan bersemangat gitu coworking space itu ini. Ketika dia mengeluarkan kata warnet ya Kak, kita langsung lemes kan, lemes rasanya pengen hilang gitu, tapi nggak mungkin. Karena ternyata untuk masyarakat Medan sendiri tuh belum tereducate akan Iya, adanya coworking space sendiri. Nah, ini benar. sebenarnya pembahasan yang menarik ya Kohabers. Gimana struggle-nya Kohab sebenarnya banyak sebelum Kohab juga ada beberapa coworking space yang Banyak, sudah banyak. ada duluan dan itu apa ya, menjadi pembelajaran juga untuk Kohab kan. Karena itu menjadi role model juga lah gitu, mengambil hal-hal yang positif dari coworking space yang udah ada gitu kan. Benar. Nah, struggle-nya Kohab tuh gimana sih cara mengeduket orang-orang Medan, khususnya Medan ya, karena Kohab sendiri adanya di Medan, itu gimana nih menjelaskannya Iya. harus dapat nih coworking space itu adalah wadah untuk tempat bekerja gitu. Itu gimana untuk tim Kohab sendiri? Iya. Sejauh ini dari 2018 Kohab udah sekitar 2 tahun ya, kurang lebih gitu. Sebenarnya masih sangat bocah gitu ya. 2 tahun udah bisa Baru jalan lah, ya, baru belajar bisa jalan jalan. lah, baru apa, tatah-tatah gitu ya istilahnya ya kalau di Medan sini gitu ya. Tapi dari situ kita belajar mendewasakan diri, lebih bersabar lagi untuk Kota Medan. Kita tahu sangat menjemuk penduduknya, sangat unik pasarnya ya. Nice-nya juga sangat beragam. Jadi nggak bisa kita seragamkan misalkan dengan kota-kota lain, kota besar Jakarta, Jawa dan seterusnya. Karena memang harus lebih belajar untuk demografi Kota Medan sendiri. Jadi kita kayak trial and error gitu. Coba yang ini belajar, coba yang itu belajar, nanti dipadu-padankan seperti apa metode yang terbaik. Nah, sejauh ini lebih kepada pembelajaran untuk apa ya? Sosialisasi gitu, sosialisasi apa sih coworking space itu. Coworking space itu tempat untuk bekerja, wadah kita bekerja di mana sangat produktif untuk kita bisa mendapatkan harga yang terjangkau, pastinya banyak pilihan untuk paket-paket yang kita butuhkan, seperti apa kebutuhan ruang kerja kita, mau itu pribadi, mau itu berkelompok, tim dan lain-lain, itu bisa kita sesuaikan, sangat fleksibel tentunya. Kemudian untuk dari segi harga juga kita bisa berkomunikasi, di Kohab juga itu bisa dikomunikasikan ya, tidak terlalu kaku. Memang ada harga yang baku, tapi kita sangat fleksibel untuk balik lagi kita membicarakan itu seperti Menyesuaikan budget iya, dengan menyesuaikan si Kohabers lah ya iya, gitu ya. fit to budget aja gitu. Dan tidak hanya AEC Industri, di luar AEC Industri kita sangat welcome teman-teman yang
Notabene-nya Kohab juga, bisa dijangkau ya, Mhm. sangat strategis lokasinya di pusat kota, nggak terlalu jauh, akses juga gampang, baik dari kendaraan umum atau sekarang banyak yang ojek online, Iya kendaraan iya. online itu semua udah ada titiknya, jadi gampang untuk dijangkau siapapun, gitu. Oke. Kalau strategi-strategi ke depannya banyak sih, apalagi sekarang-sekarang nih kayaknya pandemi tidak menutup kemungkinan ya, masih banyak, akses, peluang dan kita juga banyak promo juga untuk teman-teman Kohabers, eee, ya pastinya tetap akses di Kohab gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrolin promo, ngobrolin hal-hal yang lebih menarik lagi ya Kohabers ya. Jadi sebenarnya, kita balik lagi, Mhm. terbentuknya Kohab itu berarti adanya keresahan tentang, pengennya Kohab itu menjadi, apa ya, sebagai wadah untuk, teman-teman ya AEC ataupun non AEC untuk berkreasi gitu ya. Akhirnya Iya, ya wadah itu adalah co-working space. Karena ini lagi hype dari tahun 2015 kurang lebih ya 2015 iya, itu. Co-working space itu sudah masuk ke Medan dan oke, Kohab baru terbangun di November 2018 nih Kohabers. iya. Dan buat yang bertanya-tanya Kohab itu di mana? Baru ada di Medan ya Kak Yeni ya, Iya, baru ada di kita Medan. pionir sih. Pionirnya baru ada di Medan dan tepatnya di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor 38A Medan. Nah, ini yang menarik. Apa sih sebenarnya menurut Kak Yeni sendiri keuntungan dari bercoworking space? Karena kan banyak ya, maksudnya kayak orang mikir, "Aduh udah deh, kayak di kafe aja lah," gitu kan, beli minum udah bisa lama gitu kan, sebenarnya kayak gitu Iya, kan. Terus iya, ada lagi yang berpikir kayak, "Ada udah deh di rumah aja lebih enak, iya. nyaman," gitu. Ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kenapa sih orang harus, berpikiran harus bekerja di coworking space? Sebenarnya keuntungan coworking space itu apa sih? Iya, berarti kenapa harus coworking Kenapa space harus gitu ya? coworking space? Wah, pertanyaan yang sangat menarik nih ya. Mhm. Mari kita bahas ya satu persatu, oke. Jadi Banyak nih ya kan banyak nih, keuntungannya. heeh, jadi kita langsung analogikan aja di pikiran kita karena saya nggak bisa, nyoret-nyoret gitu ya di sini. Jadi kita bandingkan aja, langsung aja nih kita semua membandingkan bareng-bareng nih di Mhm, sini. Ada kafe, ya, di oke. sebelah kiri saya ada kafe, di sebelah kanan saya ada rumah, Ya. di tengah-tengah ada coworking space, ya. Kayak Sri Mulat nih kita. Iya, selamat datang gitu ya kan. Oke. Oke, di tengah-tengah ada coworking space. Nah, ketika kita berbicara di kafe, kita mengeluarkan uang yang sama. Misalkan kalau Oke. di coworking sendiri, di Kohab sendiri, itu kita buka harga dari 60.000 sehari Untuk ya, harian untuk ya. harian, Mhm. paket daily daily package gitu, 60.000. Nah, dari 60.000 ini kalau kita ke kafe, itu otomatis kita bayar makanan doang ya, nggak bayar Iya. tempat ya. Bayar makanan, jajan segala macem 60.000 satu harian udah di sana. Oke, bisa. Dari segi budget. Oke, dari segi coworking kalau misalkan kita langsung, tariknya ke Kohab, itu juga sudah cukup ya, sudah bisa gitu. Nah, kalau di rumah malah nggak ada, paling kita cuman masak doang ya Iya. sesuai yang kita mau, cemilan sana sini ya kan. Oke, itu dari segi budget. Kalau dari segi, apa, networking misalkan, networking, kita kembali ke kafe. Kalau ke kafe networking, sama siapa ya? Ya kan, kita ambil Tegur meja sapa sendiri, sama sebelah aja tuh udah takut ya segan kan? ya, Segan, bener segan. bener. Apalagi di Medan itu, tidak seramah itu ya. Ah, Kita tahu sendiri ya, iya kita iya iya. sama-sama tahu nih sama teman-teman di apa, kohabers di rumah juga, saya main-main mata misalkan gitu, itu nggak akan mungkin ya, Heeh heeh. di kafe gitu, terus habis gitu kita sapa sebelah kiri kanan. Aduh, agak awkward ya gitu untuk Mhm mhm mhm. networking gitu, nggak mungkin. Tapi kalau di coworking space ketika pun kita itu terasa kaku, ada teman-teman di kiri dan kanan kita, ada cohabers lain, kita merasa kaku gitu, kita akan dinetralisir oleh, Tim Kohab tim sendiri Kohabnya ya, sebagai sendiri. penengah gitu ya? Iya, tapi rata-rata mungkin coworking space juga sama tuh. Mhm Jadi, mhm. tim, coworking space-nya akan menetralisir, "Oke, ini si, Masnya ini si abang yang ini, Mbaknya ini," itu akan Oke, dinetralisir dan heeh kita heeh. akan saling mengenal gitu. Jadi tidak secara langsung keluarga kecil terbentuklah di situ. Kemudian kalau kita ke rumah, networking sama siapa ya? Tetangga, itu kan itu kan Sama kucing iya, peliharaan ya? iya boleh itu menjalin emosi yang Iya lebih iya iya. banyak ya, gitu. Tapi itu kan sudah ada dari kemarin, apa Mhm, yang baru gitu, nggak bener. ada gitu. Oke, dari segi, apalagi nih, dari segi Gangguan suara, noise. iya, heeh, Nah, gangguan lain. Misalkan kalau di, kalau di kafe balik lagi ya, kalau di kafe, itu suaranya banyak sekali. ya Saya tidak bisa jamin. dan kita nggak ada apa ya, kayak power untuk
suruh mereka untuk Ya, silent gitu ya. ya bisa, kecuali sewa satu tempat tuh, Oh, satu iya iya, bener kafe. bener bener Ada yang bener. ulang tahun ya, gitu. Jadi nggak akan mungkin, nggak punya power dan akan mungkin suruh jangan berisik, itu nggak Oke. akan mungkin. Kita mau Mhm. kondusif, misalkan ada masalah ini, kita ada hal yang harus kita kejar, kemudian kita mau yang kondusif, tidak akan mungkin guys, misalkan gitu ya. Nah, kalau di space sendiri, coworking space, itu kita usahakan sangat kondusif. Tapi bukan berarti kayak perpustakaan, iya kan? Bukan berarti, ada suara dikit, ada suara dikit, nggak mungkin, nggak boleh ya. Jangan berisik, itu enggak. Tetap ada suara yang jika memungkinkan untuk berdiskusi, membuka obrolan, seperti itu, sharing, seperti itu tetap bisa. Tapi kalau misalkan mau kondusif juga saling mengerti lah satu sama lain. Kita Oke. juga, tim dari kita juga kayak reminder dari awal gitu. Tetap nyaman lah untuk dipakai bersama. Kemudian kalau misalkan di rumah, mungkin kita bisa atur, kita bisa aja rumah kita gitu ya, Ya. mau berisik atau enggak. Tapi balik lagi, kalau ada yang lain, aspek-aspek lain ya, oknum lain misalkan balik lagi ke hewan peliharaan, anak, ya kan, Banyak tetangga. struggle-nya ya. Iya, apalagi Oke. ada ini, nikahan, apa, Heeh segala heeh. macam ya, itu tidak Kibotan, mungkin itu ya. nggak mungkin kita Tidak suruh diam mungkin, ya. iya. Apalagi kalau pesta di kawasan Medan sendiri itu sangat hebring ya, jadi tidak akan mungkin Anda punya power gitu. Nah, mungkin seperti itulah untuk, tolak ukur yang bisa kita tarik membandingkan ketiga ini. Seperti itu kira-kira, cara membandingkannya dulu, kenapa harus bercoworking space ya. Ya. Nah, kalau ditarik lagi, lebih spesifik lagi, kenapa harus co-hub? Ya kan, Nah, ini yang kenapa? menarik. Kenapa sih beribu banyak coworking space yang Iya. ada di Medan? Beribu banyak tuh banyak kali ya. Kita nggak tahu nih Banyak habis ya, kita pandemi nggak ya. tahu ya habis pandemi ini atau lagi di pandemi ini banyak ternyata coworking Coworking space. space. Karena ya WFH walaupun sebenarnya dari perusahaannya itu hanya membolehkan di rumah, tapi terkadang banyak juga kok member-member yang mungkin udah jenuh bekerja Ya. di rumah, akhirnya memutuskan untuk ya cari suasana untuk pindah-pindah, mungkin kayak sehari di coworking space A, besoknya di B Ya, gitu. Jadi explore lah. explore. Nah, mungkin dari sini banyak, yang berpikiran kayaknya, "Oh iya nih, boleh juga nih invest di coworking space," ya kan, setelah Boleh. ini gitu kan. Iya. Nah, kenapa harus co-hub nih? Kira-kira Iya. kenapa sih harus, datang ke co-hub sendiri? Iya. Pada dasarnya kita tidak terlalu menjanjikan banyak hal ya. Nggak mau PHP Iya. juga ya? Tidak mau PHP juga, yang real aja gitu ya kan. Tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi yang pasti yang bisa kita jamin nih kalau misalkan, coworking space, co-hub coworking space, kita berbeda karena memang, vibes-nya AEC Industri tadi ya, arsitektur, engineering, construction. Nah, di mana AEC Industri ini kita sangat, support dari, ada mini library di sini. Di mana mini library ini memungkinkan untuk kita akses produk, sampel katalog, dan price list juga memungkinkan untuk kita dapat akses dari produk interior arsitektur. Oke. Jadi yang namanya AEC Industri kita pahami sangat butuh updatean, kayak katalog ataupun hal-hal yang berbau dengan product knowledge ya, pengetahuan produk dari setiap, vendor atau setiap produk-produk yang memungkinkan untuk terbangunnya sebuah hunian misalkan kayak gitu. Nah, semuanya teman-teman AEC ini akan sangat membutuhkan upgrade, produk-produk ini seperti apa, tampilannya, seperti apa teksturnya, seperti apa, varian-varian yang dimiliki. Jadi mini library ini bisa diakses, tapi yang pastinya tidak bisa dibawa pulang ya, nggak bisa dibawa pulang. Jadi pas udah main ke bercoworking space atau mungkin, singgah dan ingin bisa akses, itu bisa untuk akses. Oke, Oke. itu dia ya Bisa untuk akses. Nah, kelebihan kenapa harus bercoworking space di co-hub seperti itu. Kita Mhm. juga, kalau teman-teman main ataupun survei lokasi ke co-hub coworking space, kita ada sekitar 72 hektar. Oh, bukan ya? Bukan, kita belum Bukan segede ya, itu, kita tapi iya. next soon ya kali Bisa ya, soon jadi bisa perkataan jadi, ya, ya. doa ya, perkataan doa kalau kata nenek saya misalkan kayak gitu, perkataan itu doa. Oke. Jadi mungkin, kalau teman-teman main ke co-hub, kita sangat sarankan memang datang ke co-hub, kita bisa bertukar pikiran atau mungkin
ada hal-hal yang ingin dibicarakan, yang ingin dikolaborasikan. Iya, benar-benar. Ini hal yang paling, penting ya, karena sebenarnya kalau Kohab sendiri, sangat membuka sekali untuk berkolaborasi ya Kohabers. Jadi walaupun Kohabers kayak, misalkan expert di bidang apa, terus pengen berkolaborasi dengan Kohab, itu sangat terbuka sekali. Ya, Atau kayak sangat. tukar pikiran aja gitu, datang ke sini ngobrol-ngobrol, kita juga sangat welcome sekali ya. Jadi Iya. intinya walaupun sebenarnya, Kohab ini, vibes-nya itu lebih ke AEC karena sebenarnya fasilitas, kita itu seperti mini library ya, kita tuh Iya. punya mini library, sampel produk, buku-buku produk interior arsitektur, terus kita punya katalog produk, itu Iya. untuk memang teman-teman AEC. Tapi kita juga sangat welcome dengan teman-teman non AEC karena sebenarnya fun fact-nya ya, Iya. fun fact-nya di sini tuh banyak kan member yang memang non AEC juga kan. Iya. Karena, kalau arsitek mungkin lebih ke ya harian gitu, tapi kalau untuk member yang sering stay itu malah non AEC Heeh. Di gitu. luar, fasilitas yang fix ya, Iya, yang harus sudah yang didapatkan dari harus sudah paket ada. gitu ya kan. Jadi kita nggak terlalu sounding lagi karena semua coworking space memiliki itu. Ya. Itu bukan hal yang unik atau hal yang Itu wow gitu harus ya. didapatkan Itu harus, gitu kalau seperti WiFi, ya benar. free Free flow flow. kopi dan teh, akses ke, ibadah seperti Iya, musola, musola, seperti itu ya. private locker itu kayaknya semua coworking space pasti ada ya. Heeh. Hampir semuanya ada, itu Iya. dia. Nah, yang pasti kalau misalkan ngomongin tentang tadi udah di-sounding nih tentang paket-paket yang ada di Kohab ya. Iya. Kalau misalkan, untuk Kohabers yang takut mungkin ya untuk masuk ke gedung ini gitu Iya. kan, kayak, aduh takutnya nanti kita nggak ada fasilitas ataupun kita nggak punya paket-paket yang memang dipengenin sama Kohabers. Tenang aja karena kita ada mulai dari harian ya, Iya. harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan, sampai mungkin teman-teman yang nggak mau coworking space kita ada private office juga, Iya. ya Ada kan? virtual Ada office virtual. juga. Nah ini kita akan bahas semuanya sih. Iya. Virtual office ini juga salah satu, paket terbaru ya karena kita melihat juga kita membaca di saat kayak gini lagi Ya, pandemi, lagi pandemi. harus apa ya, menghemat kos juga untuk Ya, perusahaan. harus hemat di sana sih Ya. ya, tekan kos gitu. Nah, ini kita akan membahas tentang, coworking space untuk paket daily dulu nih kalian. Nah, untuk daily-nya sendiri ini kan 60.000 ya, Rp60.000 per hari dari Kohab buka. Kohab itu buka Senin sampai Jumat ya, Iya, benar. dari jam 8:30 sampai jam 5. Tapi ini sore. karena pandemi ya, Iya. jam 5. Biasanya sih kita sampai jam 7 Jam 7 malam, tapi karena pandemi kita harus, tutup di jam 5 sore. Nah, untuk, harian kan bisa diakses 1 harian berarti ya? Benar, bisa. 1 harian dan fasilitasnya tuh apa aja sih yang didapetin untuk harian sendiri? Untuk harian sendiri ya, fasilitas fix itu sama seperti yang udah kita jelasin tadi, yang beda itu hanya locker, private locker. Jadi Oke. internet tetap dapet, free flow teh dan kopi dapet, akses, beribadah dapet, untuk makan juga kita ada pantry agar Ada tempat pantry-nya ya? jadi untuk makan tuh bisa bareng-bareng di sana, nggak bercampur sama, ruang kerja Oke. agar tidak mengganggu ya aroma-aroma lain dan lain-lain gitu. Itu bisa, akses untuk print, scan juga tetap dapat untuk harian ya. Dapat free printing berarti Ya, ya? free Oke. printing. Untuk detailnya nanti mungkin bisa dicantumkan, asik. Di Dicantumkan sini. iya. Nah, atau mungkin kalau misalkan mampir atau mau nanya dari DM ya, DM ke Pasti akan dijelaskan. Instagram ya. Instagram Kohab apa ya? Oh iya, nah kalau misalkan Kohabers yang mau tanya-tanya ya atau sekarang ini lagi kepo nih ya, Iya, lagi mau kepo langsung. tapi nggak mungkin juga ini kan lihat-lihat dari live pasti udah follow nih pastinya ya teman-teman Kohabers ya. Tapi Iya. untuk setelah ini kita akan upload ke YouTube juga videonya dan akan, upload di beberapa media Platform. sosial lainnya. Iya. Nah, untuk Kohabers yang belum follow, bisa langsung aja follow Instagramnya Kohab di @hello_kohab karena nanti kita punya, banyak yang Iya. baru-baru ya. Ini kita Heeh. lagi mapping banyak yang baru-baru. Iya. Nanti kalau misalkan mau tahu harus follow dulu gitu. Paling update ya Instagram. Paling update sih Instagram ya. Dan lanjut lagi kita ngobrolin tadi, untuk Paket. yang harian. Iya. Yang harian ini lebih sering, diakses ya karena Iya. sebenarnya konsep harian kita ini adalah shared desk. Jadi kita kayak, eee, berbaur dengan, ya. member lainnya. Tapi biasanya shared desk kita kan satu meja tuh 6 ya. 6 Bisa orang. 6. Nah, karena pandemi kita harus ada social distancing, makanya hanya boleh 3 ya Kak Ian Iya, ya, 3 hanya orang. boleh 3 orang dalam 1 hari. Jadi
Aku saranin untuk kohabers yang pengen, sewa untuk daily pass itu harus Mhm. reservasi dulu karena kan ya emang cuma 3 nih akhirnya ya, Mhm, harus iya. 3 karena kita harus, menjaga jarak gitu. Nah untuk mingguan sendiri nih, mingguan sendiri kan, konsepnya berarti kita dapet, 1 minggu ya, 5 hari lah Iya, ya, 5 5 hari. hari menyewa dan itu harus dipakai setiap Iya, harinya harus dengan berurutan. harga Rp270.000. Nah, untuk ini fasilitasnya tuh bedanya sama harian apa sih? Karena kan sebenarnya untuk duduknya itu sama ya, Iya, konsep untuk iya, bercoworking space-nya tuh sama ya, sama. di meja shared desk juga. Iya, Untuk fasilitasnya apa nih, Kak, Yan? iya. Sama juga sama yang daily selain meja dan kursi, Mhm, ada, apa namanya, ada free flow juga, kopi dan teh, akses untuk ibadah, eee, scan dan fotokopi, mhm. print juga, dan tambahannya ada, private locker. Oke, Iya, private locker ya. heeh. Jadi karena kan hitungannya, mingguan ya, Ya. jadi mungkin akan butuh untuk penyimpanan barang dan lain-lain. Ya, jadi kohabers gak usah pusing-pusing lagi kalau bawa laptop ya. Iya, Karena tenang aja sih, karena di ruangan kohab di setiap sudutnya juga ada CCTV, iya, terus juga akses masuk ke ruangan coworking itu kita pakai access card yang hanya bisa dipakai sama, member. member sendiri gitu kan, cuman member yang boleh dan tim kohab. Jadi kalau nggak ada access card itu nggak akan bisa masuk ya, Mhm, itu dia. Dan, bener. dari bawah gedung ya, di lantai 1 juga nggak bisa akses masuknya itu nggak mudah ya kan Iya, ya, mhm, nggak mudah. Oke, itu dia. Terus kita juga punya bulanan, paket bulanan. Paket bulanan ini namanya dedicated desk, oke. ya kan, dedicated desk. Nah, ini bulanan nih, Kak Ian. Harganya juga 1.500.000 ya, bener ya? 1.500.000. 1.500.000 dan ini per bulan. Nah, untuk Mhm, fasilitasnya nih, Kak Ian nih, iya. yang paling, eee, apa ya, yang paling menguntungkan apa aja sih yang didapat untuk yang bulanan ini? 1.500.000 itu per orang Per orang? Iya, per bener. orang, per meja. Nah, Oke. uniknya meja untuk dedicated desk ini, dia sangat lebar ya, sekitar 2 meter lebih lah. Jadi, kalaupun kita mau ekstra, Mhm. nambah 1 orang, misalkan saya nggak perlu yang terlalu lebar gitu, dan untuk balik lagi nih, mau fixed cost-nya ini lebih irit lagi ya Oke, kan, oke. untuk hitungannya pengeluaran bulanan atau pengeluaran tahunan itu bisa berdua. Nah, kalau berdua, tetap ada syarat dan ketentuan, nanti bisa disesuaikan seperti apa mekanismenya. Nah, ini bisa kita pilih lagi, dia mau pakai sekat atau tidak. Kita ketahui bersama kalau misalkan meja itu langsung kelihatan ya depan kita, samping kiri Iya, 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 kanan iya, iya, gitu. bener, Ada bener. beberapa orang, kondisinya tidak memungkinkan untuk hal-hal seperti itu, kita pakai sekat. Oke. Mungkin bisa share hanya untuk teman semejanya Mhm. saja. Tapi kalau sudah berbeda meja tidak suka ya atau riskan gitu, terlalu terlihat gitu. Jadi itu bisa disekat. Nah, fasilitas lainnya sama, ada private locker, free flow teh dan kopi, akses untuk ibadah, ruang ibadah, nge-print juga sama, cuma akan ada, Lebih banyak kali yang nominal yang oke. berbeda ya, jumlah yang berbeda untuk kapasitas, nge-print-nya gitu. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan untuk bawa printer sendiri. Oh boleh? Iya Oke. boleh, atau bawa, apa, PC sendiri, komputer sendiri itu masih memungkinkan. Atau mungkin, loker sendiri karena loker Oh kita ya kabinet kecil ya gitu ya? kabinet-kabinet kecil yang lebih privat gitu ya, tempat-tempat sesuatu yang sangat lebih lebih berharga, jadi mau bawa sendiri juga itu masih memungkinkan. Dan semuanya kita kondisikan, kita komunikasikan. Nah yang paling penting kalau untuk dedicated desk ini udah termasuk free meeting room ya, Iya, bener iya, ya? iya. Free meeting room juga. Mhm. Jadi untuk kalau kita sewa bulanan kita udah dapet, meeting room nih gitu Iya. kan. Jadi Mhm. ya lumayan lah untuk meeting, bulanan Iya, mungkin ya kan. iya. Nah sekarang kita, eee, pindah lagi ke paket private room, private office. Office. Kalau yang dedicated itu lebih private desk ya, meja yang lebih privacy lah gitu ya, nggak mau share dengan yang lain. Nah kalau ini Iya. private room. Untuk kapasitasnya sendiri untuk di Kohab tuh ada banyak ya, ada, 2 sampai 3 orang, 4 sampai 5 dan Iya, 6 sampai 7. Jadi ada 3 private pilihan office, ya. 3 pilihan Kohabers, bisa sesuaikan dengan, harganya juga start from dari, 3 jutaan per bulan. Nah, nanti ini juga ada promo-promonya ya, Kak Iya, Ian ya, nanti kita akan sounding juga promonya, jadi jangan sampai ketinggalan. Mungkin untuk private office sendiri, untuk harganya nanti ini kan bisa bisa apa ya, fleksibel ya, iya, bisa fleksibel. Nanti Kohabers juga bisa tanya ke tim Kohab untuk, harganya. Tapi yang paling penting itu fasilitasnya dulu nih kan, karena kan iya. tadi kita udah lihat nih,
start from-nya itu dari 3 jutaan. Fasilitasnya itu apa aja sih yang didapat nih Kak Ian? Iya, untuk 3 juta dapat apa aja gitu Iya. ya. Nah, bedanya private office dengan dedicated desk tadi, kita memang namanya agak agak ini ya, menyesuaikan dengan kebutuhan internasional. Iya. Tapi kadang kan bingung ya, dedicated desk ini apa ya, share desk ini apa, itu, tidak terlalu ini sih, nanti kita bisa simpelkan jadi lebih sederhana lagi. Nah, bedanya mejanya kalau di, dedicated desk itu hanya sekat, tapi Oke. kalau private office itu sekat seluruhnya. Jadi kita punya ruang tersendiri kayak kamar sendiri Oh, gitu, oke, iya. heeh. Jadi kita punya ruangan sendiri, kamar sendiri dengan kapasitas yang tadi 3 sampai 7 orang, itu bisa disesuaikan ya ruangannya 3 sampai 7 orang start from 3 juta. Fasilitasnya, seperti sama seperti yang lain tapi ada beberapa tambahan pastinya, seperti tadi meeting room juga itu lebih banyak Lebih ya banyak. aksesnya. Terus kalau private office juga dapat company name plate. Jadi kita Iya kayak bener. ada taruh di lantai 1 ya untuk nama perusahaan, jadi lebih gampang Mhm. kan. Kalau ada tamu Track bisa lihat ya, track-nya bisa lihat track gitu. di lantai 1, perusahaan yang ini itu di lantai berapa, posisinya di mana Iya, gitu bener ya. bener. Jadi nggak harus akses keliling, "Aduh lantai 2 di mana ya perusahaan ini ya? Perusahaan ini di mana?" Ya, udah ada Udah track-nya di ada. lantai 1 untuk company nameplate. Nah, untuk akses akses lain pastinya semuanya nambah ya, di fasilitas sama tapi jumlahnya berbeda. Misalkan kayak meeting room tadi dia lebih banyak untuk private Dedicated office. mungkin, 4 jam per bulan ya, Iya. private office 6 jam Bisa dapatnya ya. akses, meeting room 6 jam per bulan gitu. Ya sangat sangat lumayan sih karena sudah include semua ya Kohabers gitu. Nah, sebenarnya, untuk private office ini sangat banyak ya permintaan untuk, selama pandemi. Ya, karena pengennya Karena tuh, apa ya, nggak mau bercampur lebih dengan orang ya kali ya? benar, lebih privat lah istilahnya sesuai dengan namanya lebih privat. Nah, dia lebih bisa pegang handle, timnya sendiri atau mungkin beberapa orang yang diperbolehkan untuk akses Ya. bekerja di kantor atau seperti apa gitu. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman kadang kan, apa sih coworking space, kadang apa sih private office, belum dapat karena memang kebutuhannya belum ada gitu ya, belum terasa gitu Iya. kebutuhannya. Jadi, kalau kita bayangkan lagi untuk private office ini kita bandingkan aja misalkan kita butuh ruang bekerja yang proper gitu ya, yang tidak di rumah, Mhm. kita sewa misalkan satu ruko gitu, atau satu rumah gitu, dengan satu, private office itu jauh berbeda. Karena kalau kita mikir lebih jauh lagi ke depan, untuk, sewa satu rumah Mhm. gitu, atau satu bangunan, itu kita belum belum tentu termasuk, full furnish gitu ya. Maksudnya, masih bakalan ada perbaikan di Meja, sana sini, renovasi gitu iya, ya. beli-beli sana, Bener. ya fix cost-nya nggak akan fix gitu. Sebenarnya nggak akan fix, karena kebutuhan di awal itu, wah menekan sekali. Padahal kita harus menyesuaikan dengan budget yang kita Ya, punya. Bisa jadi itu masih perdana, perusahaan perdana ya, startup mirisnya ya. ya. Kita juga maksudnya kayak penting untuk mengetahui kebutuhan teman-teman Kohabers, keresahan teman-teman Kohabers itu di mana sih kita bisa bantu gitu ya. Kohab hadir untuk itu pada dasarnya gitu, membantu berkolaborasi baiknya gimana nih ke depannya untuk sama-sama tumbuh dan berkembang Iya. gitu. Jadi untuk private office sendiri itu udah fixed cost, kita udah tahu kebutuhan kita, kewajiban kita per bulan itu seperti apa, kita bisa selisihkan dengan budget yang kita punya. Daripada kita sewa sewa ruko, Mhm. sewa rumah untuk, berkantor, itu masih banyak di sana sini, belum lagi security, keamanan, internet, Belum lagi banyak cleaning sih. service. Nah, kalau Iya, kalau kita menyewa private office di Kohab itu pasti udah termasuk ya, untuk security ya, iya, keamanan, terus juga kita udah pastinya udah include CCTV juga ya, maksudnya tuh iya, CCTV di area private office kita, bukan di dalam private office ya, tapi di iya, area areanya akses gitu. masuk aja, Heeh. Nah, cleaning service juga pasti udah ya, kita udah udah termasuk include. dan listrik, air juga sudah termasuk. Jadi itu sudah sangat, Iya, untuk harga Kohab, terjangkau lah ya, Kak Ian ya, untuk iya, harga Kohab sendiri itu sangat terjangkau. Jadi itu mhm, banyak ya pilihan ya, mau co-working space, Kohab ada, mau private office, Kohab ada. Terus ini kalau misalkan mau nanya juga, meeting room Kohab juga disewain nggak sih? Disewakan iya, juga Kohabers. Dan nanti kalau untuk rate harganya juga nanti boleh ditanyakan sama, tim tim Kohab juga Kohab, ya melalui mhm, Instagram. Karena untuk oke, fasilitasnya pun ya meliputi flip chart, terus juga, proyektor proyektor, ya, meeting tools, presentation tools lah gitu ya ya. ya ya, meeting tools lainnya gitu. Nah Oke, ini paket yang baru aja kita launching, Ci. iya, Baru di-launching ya, iya, virtual office.
konsep virtual office sendiri itu gimana sih Kak Yan sebenarnya? Virtual office ya? Ini sebenarnya udah lama sih ada, cuman Di Kohab baru ya? ya, kebutuhannya itu di Kohab juga baru, kita baru launching. Kebutuhannya itu sangat terasa setelah pandemi ini nih. Paling terasanya itu setelah Lebaran kemarin ya. Iya Ya, benar-benar. karena kan mulai kita Indonesia terasanya itu di Maret ya, di awal-awal Maret. Nah, sampai kepada Lebaran mungkin masih bisa saling menutupi tuh kebutuhannya. Terus habis gitu, habis Lebaran, wah udah nggak bisa nih gitu ya, udah nggak bisa ditolerir. Jadi lahirlah ya kan, lahirlah virtual office di mana, tidak perlu memiliki, gedung secara fisik, tidak perlu memiliki kantor secara fisik, bisa di rumah, bisa dimanapun kita merasa itu, produktif dan memungkinkan. Namun untuk alamat bisnis, kita tetap, memakai alamat bisnis yang proper. Jadi walaupun kita di rumah, di rumah kan kita tahulah tidak mungkin dari segi, pengaturan tata letak, suatu daerah lah dari pemerintahan juga ada peraturannya juga. Kalau misalkan, satu area itu memang cocok untuk area bisnis, ya itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan itu area pemukiman, itu tidak memungkinkan untuk adanya, aktivitas bisnis di sana. Jadi tidak proper ya, apalagi misalkan sekarang, kaum milenial juga akses, akses industrinya mereka itu tidak selalu nasional. Wah, sudah sangat wow sekarang ya kaum milenial Iya ya, iya. startup dan lain-lain, ya tetap paham, tetap harus memahami peraturannya bahwa harus, berada di akses area bisnis gitu. Nah, Kohab sendiri yang sekarang berdomisili di Jalan Tengku Amir Amir Hamzah Hamzah. 38A, C Agul. Nah, kita bisa lihat di map nantinya itu adalah area kawasan bisnis. Nah, sangat proper untuk teman-teman bervirtual office. Jadi, kita membuka harga itu di 3 juta. Per Wow, 3 tahun. juta per tahun. Itu sangat recommended karena dari teman-teman yang sudah pakai ya, anak-anak muda sih, kita kebanyakan anak-anak muda yang sangat struggling ya, maksudnya fighting gitu loh di Baru mau usia yang sangat memulai muda. startup-nya gitu ya? Ya, semua budget sangat terbatas, kita bantu dari segi, virtual office ini, teman-teman tersebut, Kohabers tersebut bisa bekerja dari manapun, namun di company profile-nya mereka bisa cantumkan, alamat Kohab sebagai alamat bisnis mereka. Tentunya dengan fasilitas selanjutnya ya, di dalamnya banyak juga include. Jadi bukan hanya, alamat bisnis yang sangat proper, ada juga mail handling. Tentunya kalau ada paket-paket dan Iya. lain-lain, surat menyurat, koresponden dan lain-lain. Kemudian, untuk, virtual office ini sendiri Dapat resepsionis dapat juga. resepsionis Iya juga, bener ya. ya, dan meeting room Meeting room pastinya, karena pastinya. pasti ada keperluan pertemuan secara fisik atau urusan bisnis secara fisik yang memungkinkan untuk mendapatkan akses ke lokasi. Nah, itu juga Oke. kita kasih. Sangat ini sih, kita sangat berkontribusi ya. Kita Pede sangat banget kita gitu ya. pengennya tuh, apa yang dibutuhkan Kohabers, Ya. Kohab bisa, memenuhi ya, bisa Ya. memenuhi kebutuhan Nah, Kohabers dan intinya kita sangat membuka iya. akses kolaborasi. Nah, teman-teman jangan berasa sendiri di sana dengan kesulitannya sendiri. Main ke Kohab ya kan, kita sharing-sharing butuhnya apa, baiknya gimana, konsul kebutuhannya seperti apa, kita kita rembuk bareng-bareng, seperti apa solusinya, penyelesaiannya. Kalau memang memungkinkan kita kasih usul, kalau memang tidak pun seenggaknya kami telah mendengarkan curhatan Anda gitu ya. Berbagi kan agak lega Iya, ya agak lega gitu, ya kalau kita berbagi. Nah, itu dia Kohabers untuk virtual office-nya Kohab. Jadi kita menyewa dengan harga yang lebih murah, walaupun kita tidak menyewa fisik bangunan, tapi kita mendapatkan fasilitas yang profesional, itu dia ya. Dan ini tadi pertanyaan dari @lila ya, Lila36, Oke. pertanyaan tentang virtual office-nya Kohab. Wah, Wah, karena tuh sekarang tuh lagi apa ya, lagi banyak mencari, lagi permintaan ya. banyak permintaan dan rata-rata member untuk virtual office-nya Kohab itu semuanya adalah startup dan anak-anak muda. Ini sangat diencongi jempol sekali Iya, sih ya iya. anak-anak mudanya Di Kohab Medan. juga anak-anak muda ya, jadi merasa satu vibes gitu. Jadi kita nggak tua-tua ya. Ya, jadi masih nyambung lah ya Masih istilahnya gitu. oke. Nah, itu dia kalau misalkan untuk, ngomongin tentang virtual office-nya Kohab. Tapi nih kalau untuk Kohab sendiri sebenarnya juga menyewakan untuk event space, ya kan? Iya. Sebelum pandemi ini. Tapi ya
karena adanya pandemi kita juga, gimana ya, agak meminimalisir lah ya untuk Iya. menyewaan event space, tapi kita ada beberapa persyaratannya juga ya, Iya. untuk menyewa event space-nya Kohab. Jadi kalau misalkan Kohabers nanti mau tanya untuk price list-nya, untuk fasilitas apa aja, paket apa aja, bisa langsung aja follow di Instagram-nya @hello_kohab. Terus Kohab juga ada ini ya, YouTube. Sekarang Oke. udah mulai nge-YouTube nih. Ada nih, ada. Udah mulai nge-YouTube nih. Kita ada di Kohab Coworking Space. Jangan lupa di-subscribe ya, Kohabers jangan lupa. Nanti ada di Iya. sini ya. Jangan Oke. lupa nih editor nih. Oke. Oke. Nah, untuk ini sendiri ya, untuk nuansa kita ngomongin bangunan nih, nuansa coworking space-nya Mhm. Kohab sendiri untuk bangunannya sendiri ya. Untuk interiornya ya. Untuk interiornya, ini tuh kalau biasanya ya orang yang kesini tuh merasa seperti, kita bekerja tuh bukan suasana yang kaku. Iya. Boleh dijelasin nggak sih nih nuansanya seperti apa? Ada batu-batu, terus kita Iya. masuk juga harus buka, sepatu gitu Iya, benar kan. benar. Nah, Nah, itu tuh gimana tuh? sebelumnya kita menyadari bahwa, produktivitas itu hak segala bangsa gitu ya. Hak segala individu gitu. Heeh heeh. Jadi nuansa untuk, memiliki tempat yang, dengan positive vibes, terus apa namanya, produktif kayak gitu, itu nggak harus kita punya budget yang gede, atau kita harus ke tempat yang wah gitu misalkan ya, untuk, kaum-kaum tertentu misalkan. Tapi itu semua, itu untuk hak semua orang. Jadi dengan, fasilitas Kohab yang sudah pastinya bisa diakses semua orang, nah kita berusaha, menyamaratakan kebutuhan tersebut, Oke, heeh. gitu. Jadi hanya walaupun kita mengatakan, interior sangat simpel ya sebenarnya, "Ah, bisa bisa kok kerja di mana aja, di pojok-pojok, ruangan juga bisa, atau Nah, di mana ya, di pojok kafe juga bisa gitu ya, yang outdoor-outdoor." Bisa sih, tapi kan kebutuhan orang berbeda-beda ya, suasana hati juga berbeda-beda bener, tentunya. Jadi kalau di Kohab sendiri kita membuatnya senyaman senyaman rumah, mungkin ya, ya senyaman senyaman mungkin. rumah, walaupun tetap ber-coworking space tapi tidak terlepas seperti rumah. Treatment-nya itu kita mulai dari masuk, ya. Dari masuk kita langsung kayak arahkan untuk buka sepatu dulu gitu ya. Sepatu aja nih, jangan yang lain-lain ya kan. Iya iya iya, oke oke Sepatu oke. dulu, terus udah gitu buka sepatu dulu, buka alas kaki, Heeh. terus habis gitu masuklah ke dalam ya. Ke dalam karena kita, lantainya karpet, langsung kayak kerasa rumah gitu. Oke. Kenapa harus, membuka sepatu? Eee, ya karena begitu. Oh bukan ya, bukan karena begitu. Karena Jadi memang kita biar pengen terasa seperti rumah. seperti rumah Ya, jadi aja. point of view-nya itu langsung dapat rumah. Nah, belajar dari apa ya, kebiasaan kebudayaan, Jepang, jadi Oke. ketika kita memasuki rumah itu tanpa menggunakan alas kaki, langsung kayak kaki ayam atau mungkin cuman kayak kaos kaki biasa, itu langsung kayak lepas gitu loh, kayak, "Ah, saya melepas satu sekat," gitu ya kan, Oke. melepas satu sekat Lebih untuk intim lebih lagi membuka ya? diri, ya Oke. membuka diri, berteman gitu, jadi lebih luas aja gitu sih bawaannya. Mungkin teman-teman bisa coba ya di rumah Iya iya gitu, iya iya. atau di mana gitu ya, di tempat-tempat tertentu yang menyuruh kita membuka sepatu, itu jauh lebih luas sih daripada kita pakai sepatu masuk ke suatu tempat, ya nggak terlalu, apa ya, berbaur lah istilahnya. Oke. Mungkin itu treatment bisa dicoba di mana-mana ya, Iya. Kalau cuman di Kohab rumah udah pasti buka sepatu ya ya kan? pasti rumah Tapi mungkin sendiri, kalau misalkan di tempat-tempat yang, coworking space, publik ya. public lah ya, tempat publik Mhm. sendiri itu harus dicoba sih. Iya, public space Iya ya, iya mungkin iya paling iya iya. nanti di ini, ditegor gitu ya minimalnya. Iya, tapi jangan Heeh. dicoba-coba ya Kohabers ya. Nah, itu tadi kalau Itu untuk untuk yang, apa, sepatu, sepatu lepas alas kaki heeh. ya. Nah, kalau masuk lagi ke dalam nih, belum selesai nih treatment-nya, Mhm. masuk lagi ke dalam, wah beda nih kiri kanan, sebelah kiri kok bata ya, sebelah kanan kok, yang apa, Polos putih, partisi-partisi heeh kaca heeh ya, heeh. cat dan lain-lain, atau, hal-hal lain lah, partisi lain gitu ya. Ini ruangan belum selesai atau gimana gitu ya. Jadi semi-semi industrialis atau gimana gitu? Enggak, Kohabers ya, boleh ditanyain, kita udah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Jadi ketika masuk ke kiri memang vibes-nya itu kayak, langsung bata, itu langsung bata asli ya, bukan bata ekspres, jadi teman-teman masih bisa pegang. Jadi kalau lagi
lagi buntu nih, pegangin aja pegangin aja, batanya, kerasa. Bata kan dingin ya, karena dia batu yang dari alam langsung, kita bisa pegang, bisa tempel pipinya ya kan, tempel pipinya terus, Ya wah sampai adem ketiduran nih, ya. wah adem nih, gitu bisa ya. Nikmatin aja sih setiap sudutnya. Ya, Kita, tetap instagramable tapi tetap sesuai dengan fungsi. Nah, itu betul. masih beberapa hal ya, yang lainnya nanti bisa teman-teman explore Iya, lagi. benar. Intinya, visitlah ke Kohab. Ya, jadi jangan lupa berkunjung karena sebenarnya untuk ruangan coworking space-nya sendiri itu juga ada kaca besar yang kita Iya. kalau misalkan penat kita bisa lihat ke jalanan raya gitu. Nah, Jadi iya. ada beberapa, spot-spot yang mungkin nanti bisa dilihat lah. Jadi jangan lupa berkunjung ke Kohab Coworking Space di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor 38A Medan. Nah, sekarang ini adalah kita ngomongin tentang promo. Karena untuk bulan ini ada beberapa promo yang kita akan sounding ya. Nanti di tanggal 11, bulan 11 kita akan Iya. ada promo untuk coworking space. Ditungguin, jangan lupa di-follow Instagramnya Kohab, dilihat di Instagramnya Kohab. Terus kita juga ada promo untuk private office ya. Jadi buat, untuk promo private office ini nanti untuk penyewaan 9 bulan akan dapat gratis 3 bulan Kohabers. Jadi ini Iya. sebenarnya apa ya, bisa sangat menguntungkan lah ya, Sangat dapat sangat. 1 tahun loh ya kan. Iya. Dapat 1 tahun tapi hanya membayar 9 bulan dan banyak lagi promo-promo lainnya. Jadi Kohabers kalau mau tahu promo yang lain bisa langsung aja, nanti mungkin bisa langsung ke DM Instagram atau kita ke Facebook fanpage kita juga ada Iya. di kohab.id. Itu dia. Kayaknya panjang ya kalau ngobrolin tentang coworking space, tapi Wah, untuk waktu kita panjang. sangat terbatas sekali ya Nah, kan. Jadi kalau misalkan, coworking space-nya pengen di-explore ya datang langsung, tapi kalau, pengen tanya-tanya dulu bisa via WhatsApp di 0853 6360 7788. Itu dia. Jangan lupa ya, datang ke sini, rasain vibes-nya, terus ketemu sama kita-kita, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, terus juga apa ya, kolaborasi kolaborasi. mungkin. Dan, di bulan ini kita ada 2 event, ada Iya. 2 event ya, ada 3 event, podcast juga nanti bakal ada juga, Mhm. terus ada webinar weekend list dan juga workshop. Ini pertama kalinya lagi kita buat workshop setelah pandemi. Tapi tenang aja karena kita juga sudah menerapkan, social distancing, Iya. protokol kesehatan Kohabers. Jadi nanti dilihat, diikutin beberapa Iya. event-event-nya, biar Oke. lebih kenal lagi sama Kohab, Iya. ya. Atau mungkin mau kolaborasi juga bisa loh. Boleh, sangat boleh sekali datang langsung ke Kohab, Iya. tanya-tanya. Nah ini kayaknya waktunya udah hampir habis ya, Kak Yeni, kayaknya kita udah keenakan ngobrol nih dari Iya, tadi ya. nggak kerasa ya. Gak kerasa, Kohabers, thank you yang udah nontonin live podcast kita hari ini. Pastinya kalau misalkan ada pertanyaan lainnya seputar Kohab Indonesia, mau galeri, mau coworking space, mau event, langsung aja nanti tanya ke tim Kohab. Kita punya tagline ya? Iya, Kita ada. punya tagline menutup ini ya, menutup hari Sabtu ini, happy weekend Kohabers. Kita akan menutupnya dengan tagline, "We learn, collaborate, and we grow." Bye.